Salve Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan Jumat 1 September 2023. Doa Bapa kami ada dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, menyimpulkan nasihat Paulus dan peringatan Yesus hari ini. Paulus menasihatkan kita untuk bertekun dalam kekudusan. Sedangkan Yesus hari ini mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita menjadi kudus karena Bapa kita yang di surga adalah kudus. Karena itu, tugas kita adalah menjaga kekudusan diri kita di dalam dunia yang semakin menekankan kebebasan individu. Tak jarang kita melihat orang yang dinasihati saat merusak dirinya, melangkahkan dirinya ke dalam jalan kesesatan. Saat ia dinasihati, ia akan berkata, "Ini adalah aku, hakku pada diriku. Tak ada yang berhak menghalang-halangi aku." Hal ini sesungguhnya suatu pembelaan yang sesat. Kita harus menyadari sebagai orang Kristen, tubuh kita harus kita jaga agar tetap kudus. Kita berhak untuk menolak ajakan. Kita berhak untuk menolak pertemanan bila ajakan atau pertemanan itu akan membuat kita mengorbankan kekudusan diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam bacaan hari ini, Yesus mengumpamakan 10 orang gadis yang menanti kedatangan pengantin. Di antara 10 orang gadis ini adalah 5 gadis yang bijak, sedangkan 5 lagi gadis yang bodoh. Gadis yang bijak membawa lampunya serta dengan minyak dalam pundi-pundinya, sedangkan 5 gadis yang bodoh membawa lampunya dan tidak membawa minyak cadangannya. Menanti kedatangan pengantin memakan waktu. Akhirnya, saat pengantin akan tiba, minyak mereka mulai habis. Sedang 5 wanita yang bijak mempunyai persediaan cadangan minyak karena ia selalu dalam kondisi berjaga-jaga dan siaga. Sedangkan 5 wanita bodoh tidak membawa minyak cadangan. Saat itu, wanita bodoh itu memohon kepada 5 wanita bijak agar membagi minyaknya kepada mereka. Memang benar, kita perlu mengasihi sesama kita. Tapi ada kalanya kita berhak untuk menolak. Kita berhak untuk tidak menolong saudara kita. Apabila dengan menolongnya kita akan menjadi tersesat. Bila dengan menolongnya kita akan kehilangan kekudusan kita. Seperti wanita bijak itu, mereka berani menolak permohonan 5 wanita bodoh. Karena bila ia memberi minyaknya sebagian kepada wanita bodoh itu, maka ia pun tidak akan layak, sebab ia akan kehabisan minyak saat pengantin tiba. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita di masyarakat, dalam kehidupan kita di masa ini, banyak godaan berupa persahabatan, berupa pergaulan yang cenderung akan membawa kita membelok dari ajaran-ajaran Kristus. Di saat itu kita berhak untuk menolak, mempertahankan diri kita agar kita tetap kudus, agar kita tetap layak di hadapan Tuhan. Bukan karena berbelas kasih kita mengorbankan diri kita. Bukan karena alasan persahabatan kita korbankan kekudusan kita.
Sebab kekudusan diri kita akan membawa kita untuk layak masuk dalam kerajaan Allah. Lihat wanita pintar tadi. Mereka dapat masuk ke dalam pesta nikah tersebut. Tetapi wanita bodoh itu tidak dapat masuk karena mereka lalai, tidak siaga untuk selalu siap kapan kerajaan Allah tiba. Amin. Tuhan memberkati.